warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum kami dengan judul aplikasi inventaris barang menggunakan Java GUI dan MySQL. Presentasi ini akan dibagi menjadi 5 bagian yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syahira dengan NIM 2307079. Lalu di sebelah saya ada saya Salma Rida Sofalia dengan NIM 2307078. Saya Minta Najwa Darmawan dengan NIM 2307055. Saya Amira Rodianti dengan NIM 2307058. Saya Sri Arianti dengan NIM 2307060. Selanjutnya kami persilakan Amira untuk memulai presentasinya. Silakan untuk Amira. Ya. Di bagian saya ini saya akan menjelaskan secara singkat gambaran awal dari aplikasi dan bagaimana koneksi ke database dilakukan. Aplikasi ini adalah sistem inventaris barang, fungsinya mencatat barang masuk dan keluar, lengkap dengan tanggal, kategori, dan jenisnya. Di sini saya akan membuka file barang.java. File ini adalah kelas model untuk mewakili data barang. Setiap barang mempunyai ID, nama, kategori, jumlah, tanggal, dan jenis. Ini adalah konstruktornya, dan di bawah sini adalah getternya. Dan untuk menghubungkan aplikasi ke MySQL kita pakai JDBC. Sini ada file dbconnection.java. Ini public class dbconnection. Ini untuk, dan ini adalah URL-nya MySQL. Ini portnya, inventaris strip db-nya. Ini untuk mengkoneksiin database. Kemudian di sini, jadi intinya mah setiap fungsi yang butuh koneksi tinggal panggil dbconnection.connection. Dan untuk JDBC-nya kita download di sini. Ini connector.jar-nya filenya. Untuk itu kita pilih arsip, kemudian pilih connection, nanti ke platform, pilih platform independen, kita pilih yang zip, nanti kita ekstrak. Kalau sudah diekstrak, nanti kita taruh path-nya di sini, klik kanan, kita pilih properties, kemudian kita pilih libraries, kemudian ke processor, kita klik tambah untuk menambahkannya, pilih add yang bawah, kemudian yang ini ya, file.jar-nya, nanti tinggal klik oke. Karena ini udah ada ya, ini filenya, nanti tinggal klik oke aja. Kemudian di sini di database ini kita buat database-nya di sini ya. Ini ada tabel barang dan ini adalah tabel yang sudah dibuat. Di sini ada ID, nama barang, tanggal, jumlah, tanggal, dan stok. Terus ya, sekian saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahira. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan aplikasi dan input datanya. Di sini ada gframe gunanya untuk layout, lalu di sini ada text file untuk menginput seperti nama, jumlah, tanggal, setelah cari, lalu di combo box tentunya. Di sini ada inputan seperti kategori, jenis, filter kategori, lalu ada table untuk tabelnya, lalu di default model untuk modelnya, lalu ada jembatan itu untuk nampilin tambah dan hapusnya. Lalu kemudian di sini ada set layoutnya menggunakan gpanel. Nah, lalu di input seperti nama, kategori, jumlah, tanggal, jenis menggunakan setnya masing-masing.
Lalu kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada inputan untuk tambahin data-datanya. Lalu kemudian kita lihat hasilnya. Nah, aplikasi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian atas yang berisikan form input seperti nama, kategori, jumlah, tanggal, jenis. Lalu ini adalah bagian tengah. Itu untuk tabel menampilkan data barang. Lalu yang di bawah itu bagian bawah seperti fitur pencarian, fitur kategori, dan tombol hapus. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari tampilan aplikasi dan input data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agnita. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian fungsi tambah barang. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data barang ke dalam database. Pertama-tama, sistem mengambil input dari pengguna seperti nama barang, kategori, jumlah, tanggal, dan jenis transaksi masuk atau keluar. Lalu, sistem cek apakah jumlahnya valid harus berupa angka. Kalau salah, akan muncul pesan peringatan. Setelah itu, sistem mengecek stok terakhir dari barang tersebut di database. Kemudian, stok baru dihitung. Kalau barang masuk, stok akan ditambah. Kalau keluar, stok dikurangi. Tapi kalau stoknya jadi minus, otomatis dibikin 0. Terakhir, semua data itu disimpan ke database dan langsung ditampilkan di tabel bawah. Pengguna juga akan mendapatkan notifikasi kalau data berhasil ditambahkan. Dengan begitu, fungsi ini memastikan bahwa stok selalu terupdate secara otomatis setiap ada transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salma. Baik, saya Salma akan menjelaskan tentang hapus barang dalam NetBeans ini. Di sini ada fungsi umum hapus barang adalah metode fungsi yang digunakan untuk menghapus data barang dari database berdasarkan baris yang dipilih oleh pengguna di tabel komponen GUI. Di sini langsung saja ada int row table get selected row ini untuk mengambil indeks baris yang dipilih oleh pengguna di tabel. Jika tidak ada baris yang dipilih, nilai row adalah -1. Dan ini ada if row lebih dari 0, ini adalah mengecek apakah ada baris yang dipilih. Jika tidak ada, row kurang dari 0, maka akan menampilkan pesan peringatan. Jadi ini ada try connection, db connection, get connection ini untuk membuka apakah koneksi ke database menggunakan metode get connection dari kelas db connection. Selanjutnya ada prepare statement stmt prepare statement delete from barang ini untuk menyiapkan perintah SQL untuk menghapus data dari tabel barang berdasarkan ID. Yang tanda tanya ini adalah parameter yang akan digantikan dengan nilai ID menggunakan stmt setin. Selanjutnya ada stmt set string ini untuk stmt set ini untuk menyimpan data perintah SQL hapus barang. Selanjutnya ada load data ini untuk memanggil metode load data untuk memperbarui tampilan tabel setelah data dihapus. Nah, selanjutnya ada Junction in show message dialog. Gagal menghapus data ini menangkap kesalahan SQL jika terjadi dan menampilkan pesan kesalahan. Dan selanjutnya ada Junction show message dialog di data pilih data terlebih dahulu. Data pilih data terlebih dahulu ini untuk jika tidak ada baris yang dipilih akan muncul pesan peringatan untuk memilih data terlebih dahulu.
Selanjutnya ada load data, berfungsi untuk mengambil dan menampilkan data baru dari database ke dalam tabel GUI berdasarkan teks pencarian filter kategori. Di sini ada tray connection dan DB connection ini untuk koneksi ke database menggunakan DB connection. Selanjutnya ada model setrocon ini untuk melangsungkan semua data di dalam tabel sebelum memuat data baru. Selanjutnya ada string cari ini untuk menyimpan input teks dari pengguna untuk pencarian nama barang. Selanjutnya ada string kategori ini untuk menyimpan pilihan kategori yang dipilih pengguna dari combox. Dan string SQL ini untuk menyusun perintah SQL untuk mengambil data dari tabel barang. Dan yang menggunakan like ini untuk mencari nama barang yang mirip dengan teks input. Dan yang filter kategori ini jika pengguna memilih kategori yang tertentu. Selanjutnya itu ada prepare SMT prepare statement ini untuk menyisipkan nilai parameter pertama. Ini yang persen pertama ini untuk cari ke query SQL. Yang persen ini adalah wildcard untuk mencocokkan sebagai teks. Selanjutnya selanjutnya ada visual statement exit query ya. Ini ada model and draw new object, terus di bawahnya ada masih banyak kode yang lain. Ini ada escape, ada draw, ada escape ada escape string, escape string yang lain. Dan ini get date, tanggal, escape string untuk jenis dan lainnya. Masih ada banyak lagi di bawahnya. Ini caption message dialog ini untuk kalau misal gagal memuat data. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya Asri. Makasih. Saya Asri Dwi Arianti ingin menjelaskan dan menjalankan hasil dan kesimpulan inventaris barang yang kami kerjakan dan didiskusikan. Kita bisa langsung masuk ke codingannya. Di bagian ini kode main. Kita punya fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali saat aplikasi dibuka. Di sini kita pakai swing utilities invocalator supaya tampilan GUI-nya berjalan di thread yang benar, yaitu event dispatch thread biar aplikasi lebih stabil dan responsif. Sedangkan inventaris app new artinya kita langsung memanggil konstruktor dari kelas inventaris app. Jadi pas dijalankan tampilan aplikasinya langsung muncul. Oke, kita langsung run saja ya teman-teman. Nah, ini buat tampilannya seperti ini. Ada nama barang, kategori, jumlah, tanggal, jenis, aksi. Dan di bawah juga ada fitur pencarian, filter kategori, kita bisa lihat ininya, terus bisa pilih hapus. Contoh kita masukkan nama barangnya meja. Kategori furniture. Jumlahnya 5. Nah, buat tanggal ini bisa masuk dan tanggal keluar barang 2025. Kita pakai hari ini saja ya.
26. Nah, untuk jenisnya kita pilih yang masuk barang, kita tambah. Nah, data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita bikin sama meja juga, tapi kita bikin yang jenisnya keluar. Tambahkan. Nah, data berhasil ditambahkan. Sebelumnya kan kita menambahkan data meja dalam 5 stok kan. Terus kita mengeluarkan 2 meja. Jadi sisa stoknya jadi tinggal 3. Nah, ini buat fitur pencarian. Misal kita mencari nama barangnya sofa. Nah, otomatis ini udah muncul sendiri ya. Terus kita hapus saja. Contoh ini klik saja terus pilih hapus. Data berhasil dihapus. Jadi kesimpulannya yaitu aplikasi ini sangat membantu buat pencatatan barang masuk dan keluar secara praktis. Setiap data ditambahkan, stok otomatis dihitung ulang tanpa perlu input manual. Ada fitur pencarian, fitur kategori, dan juga hapus data kalau ada yang salah input. Tampilannya simpel dan mudah dipakai, cocok banget untuk inventaris di sekolah, kantor, atau usaha kecil. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.